Banjir masih menjadi salah satu masalah di Jakarta. Ketika banjir datang, mulai dari kemacetan, kerugian materi, hingga masalah kesehatan pun merupakan dampak negatif. Belajar dari pengalaman, Pemprov DKI Jakarta kini berbenah diri. Kalau boleh minta ya dikaruh. Mulai dari normalisasi saluran hingga kanal, pembangunan turap, dan kesiapan rumah pompa. Dia lebih cepat aja tahun sekarang turunnya dibandingkan tahun kemarin. Taplak meja tadi mana? Siapa yang ringkas? Tahunya dia foto kita tahu. Kayaknya pendek di sini deh bener. Selamat datang Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Hadirin sekalian, marilah kita sambut. Selamat datang, Pak. Mengucapkan selamat datang kepada Selamat datang. Terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses terus ya, Pak. BPJS diprotes terus ya. rekan-rekan media dan kawan-kawan.
Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya menyanyikan Mars Dinas Kesehatan. Pelayanan yang prima, kesehatan masyarakatnya sejajar dengan kota lainnya di dunia. Masyarakat di Jakarta mendapatkan pelayanan yang prima. Kesehatan masyarakatnya sejajar dengan kota lainnya di dunia. Sejajar dengan kota lainnya di dunia. Ya, foto bersama dengan Bapak Gubernur. Ya, Dr. Budi, silakan mendampingi timnya. Ada paduan suara semua ini Mas. Pada Dr. Kusmedi Priharto, SPOT MKes, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama, yang terhormat Pak Wali Kota Jakarta Barat, Pak Asisten Kesejahteraan Rakyat, Ketua BPJS Divre 4, dan para hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa meresmikan 4 rumah sakit. Yang pertama adalah Rumah Sakit Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Rumah Sakit Umum Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. 4 rumah sakit ini merupakan lanjutan dari 15 rumah sakit umum kecamatan yang sudah diresmikan sebelumnya. Total saat ini di DKI terdapat rumah sakit kecamatan sebanyak 19 rumah sakit dengan klasifikasi kelas D dan 1 RSUD di Kabupaten Kepulauan Seribu, serta akan menyusul rumah sakit umum kecamatan yang berikutnya. Kita sama tahu bahwa tujuan daripada rumah sakit ini dibangun di setiap kecamatan adalah cita-cita daripada Pak Gubernur untuk mendekatkan sarana kesehatan dengan masyarakat DKI Jakarta. Di rumah sakit ini kami laporkan Pak bahwa 4 rumah sakit rata-rata memiliki tempat tidur 50. Kemudian mempunyai 1 ruang rawat intensif, mempunyai kamar operasi, laboratorium, apotek, gawat darurat, dan rawat kebidanan, rawat inap, serta rawat jalan. Saat ini di rumah sakit tipe D sudah ada 4 spesialis dasar yang terdiri dari spesialis kebidanan, spesialis kandungan, kebidanan dan kandungan, spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis bedah, dan spesialis anestesi. Dengan ini kami mohon kepada Bapak untuk meresmikan rumah sakit keempat rumah sakit ini agar segera bisa kita operasikan, dan pada hari ini pun kami melakukan kerjasama dengan BPJS agar rumah sakit ini bisa terbiayai sesuai dengan BPJS. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus peresmian 4 RSUK DKI Jakarta. Pada yang kami hormati Bapak Basuki Cahayapurnama, kami silakan. Yang saya hormati Kepala Pak Fatahillah, yang saya hormati Pak Wali Kota, Pak Camat, ada Lurah, dan saya hormati Kepala Dinas Kesehatan, juga dari Polres ya Pak ya, Polsek, dan juga dari
Ramir, tentu saja dari BPJS yang penting ini, juga dari BPM PKB, ya, dan tentu para dokter, perawat, bidan, dan semua masyarakat yang sempat hadir pada siang ini, dan tokoh masyarakat juga yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera semua. Ya, saya pikir ini masih puskesmas dirobohkan, dibangun ya. Nah, kita mesti cari pengganti puskesmas. Nah, dari mana pemikiran seperti ini? Saya dulu jadi bupati di Belitung Timur. Di sana saya temukan, saya dulu dengan PT Askes, saya mengasuransikan seluruh penduduk. Kalau sakit, pokoknya saya nggak peduli Anda punya motor berapa, punya mobil berapa, karena bisa aja kredit. Kalau pakai BPS, kadang-kadang orang punya motor 3 nggak dikasih tuh Askeskin. Alasannya apa? Mampu. Memang dia mampu punya toko kecil, kelontong atau bekas nelayan. Dia punya toko jual sembako. Lumayan, dia bisa kredit motor sampai 3 biji, 4 biji itu. Tapi begitu anaknya sakit, dioperasi 20 juta, tutup toko kelontongnya. Karena perputarannya di situ. Nah, saya mulai berpikir, kalau menggunakan survei BPS menentukan orang miskin, orang kaya, banyak sekali yang kelas UMKM, usaha mikro kecil menengah, kita setengah mati biayain bangkrut. Hanya gara-gara sakit. Makanya saya bilang nggak bener kalau pakai lantai tanah, dinding bilik kayu, nggak bener. Lalu saya ajak kerjasama PT Askes dulu. Askeskin, selalu pemerintah pusat nggak cukup memberikan jatah Askeskin. Padahal itu data BPS 3-4%, 10%. Kekurangannya ditutup oleh APBD. Padahal lebih setengah penduduk kita itu sebenarnya tidak sanggup berobat. Sama seperti Jakarta kasusnya. Gunakan Askeskin, BPS, itu hanya 3-4% yang miskin. Makanya begitu yang miskin, paksa minta SKTM, surat keterangan tidak mampu. Kalau sakitnya Sabtu, ya modal, SKTM-nya nggak ada. Nggak bisa masuk, tunggu Senin. Nah, waktu saya dengan Pak Jokowi masuk, dengan pengalaman kami di daerah, memang kami dulu tuh agak sebel juga tuh sama Askes itu namanya. BPJS nyebelin. Wah, tuh obatnya nanti belum lagi oknumnya bilang ini benang jahitnya kagak bisa kering kalau kagak beli. Yang punya Askes nggak beres. Hampir tiap malam minggu saya mesti ngintai ke rumah sakit. Nah, baru kemudian kami temukan kasus orang Muslim kalau meninggal kan langsung kubur. Saya temukan ada orang kampung meninggal karena dulu harus dikirim ke RSUD Kabupaten Induk. Saya protes ini. Kenapa bapakmu belum sembuh sudah dikembalikan? Lalu yang orang kampung ini saya marah dulu. Lihat dia nangis saya kaget juga. Dia bilang begini, Pak, kan nggak bayar, saya bilang. Kenapa nggak mau datang puskesmas ke kelas 3? Ya patokan saya asal masuk puskesmas, dirujuk di kelas 3, pasti kamu nggak mampu. Karena orang mampu nggak mau ke puskesmas, nggak mau ke kelas 3. Jadi saya tidak peduli motor, mobil, patokan saya itu. Itu kerjasama saya dengan Askes. Saya kira saya bupati pertama kali Bu di Askes yang mengasuransikan seluruh rakyat. Tahun 2006 awal tanda tangan. Pokoknya kalau sakit ke puskesmas aja, saya tanggung. Dulu saya juga agak bodoh juga. Pokoknya kelas 3 saya tanggung. Naik kelas 1, dia bayar selisihnya, kurang ajar nggak? Orang kaya juga masuk semua. Kemudian saya rubah lagi, nggak ada. Pokoknya begitu masuk kelas 1, kelas 2, bayar penuh kamu. Kecuali nasib bagus. Saya bilang sama rumah sakit, nasib bagus. Pernah nggak Bapak Ibu naik pesawat? Saya naik pesawat suka beli ekonomi, datangnya telat, terus ekonomi udah dijual, bisnisnya masih kosong. Saya dikasih gratis naik ke bisnis, lumayan kira-kira gitu kan. Jadi kalau orang sakit kelas 3 penuh, ya naik kelas 2.
Kalau kelas 2 penuh ya kelas 1 penuh ya VIP dong. Yang nasib dia tuh emang mau sakit. Oh VIP double juga aku males sakit. Itu nggak lucu gitu loh. Tapi ini yang kita mau bikin. Nah waktu itu dia bilang, ternyata ongkos makannya yang tidak sanggup. Gaji waktu itu upah minimum kabupaten hanya 900 apa 800 ribu. Dia bilang dia nungguin keluarganya di kabupaten. Satu keluarga itu 2 orang kadang-kadang nunggu 50 ribu sehari nggak cukup. Sebulan 1,5 juta. Makanya disitulah alasan mereka kembalikan. Nah di Jakarta pikiran saya sama. Cengkareng misalnya penuh. Dulu Koja juga penuh saya datang. Kenapa nggak mau ke itu loh, Duren Sawit? Kadang-kadang kosong ya. Terus, wah Pak jauh Pak. Yang Cengkareng juga begitu. Tarakan kosong dekat atau Koja kosong. Nggak mau dia. Kenapa? Karena ongkos. Nah sejak itu saya berpikir dari Belitung, kenapa tidak tiap kecamatan, kalau sana saya nggak berpikir bikin RSUD Pak. Kabupaten aja tipe D kok, gimana mau bikin di kecamatan tipe D. Pokoknya namanya puskesmas ada ruang opname, pasang AC. Orang bilang puskesmas masa ada ruang opname. Udahlah yang penting infus-infus itu daripada pergi jauh-jauh. Nah saya punya masalah nggak ada dokter. Itu yang masalah di Belitung dulu. Tapi begitu saya di Jakarta, waduh saya pikir Jakarta ini gampang sekali. Makanya jadi gubernur DKI mah nggak usah pinter-pinter banget kok, ototnya aja kencengin. Maksudnya itu otot jantung, otot saraf, kan dicaci maki mulu, di demo mulu kan. Terus otot kaki itu, ya kalau dikejar tukang demo ngamuk masih bisa lari 10 menit lah, jantungnya masih kuat gitu ya. Terus otot tangan kalau diselamatin di atas gedung, helikopter datang gimana kayak film-film, dijatuhin tali kan masih gelantungan. Nah jadi itu aja. Kalau otak nggak usah terlalu penuh lah. Memang kalau jadi gubernur jangan terlalu waras juga. Kalau terlalu waras jadi nggak waras kita. Jadi masih pas-pasan lah. Tapi belum lewat gilanya. Kalau lewat dites nggak lolos tuh di RSPAD. Jadi pejabat dites kegilaannya. Rupanya itu saya itu masih pas di bawah garis 1 aja katanya. Nah jadi lebih lumayan sekarang. Nah begitu di Jakarta, saya mulai berpikir sederhana. Misalnya kita pikirkan banyak ibu-ibu. Dari yang awal dulu nih. Saya dulu tukang belanja di pasar. Kalau saya sekolah di Jakarta itu rantangan cuma datang hari kerja biasa. Oh, ada anggota dewan juga lupa. Dan belakang ada wakil kepala dinas juga. Ini mohon maaf, ini yang terhormat suka nggak lulus saya. Di pasar-pasar itu banyak ibu-ibu menunggu sampai agak siang. Tahu nggak mau ngapain? Biar sayur dagingnya agak murah. Tapi kalau disuruh check up ke puskesmas, walaupun gratis, nggak ada ongkos dia. Orang yang ekonominya kurang baik, sekarang juga banyak juga yang nggak punya kulkas kan. Semakin tidak punya kulkas, maka semakin ke pasar setiap hari. Kalau yang punya kulkas bisa 3 hari seminggu baru ke pasar. Kalau nggak punya kulkas setiap hari. Jadi uang menengah ke bawah habis ke pasar. Suruh ke puskesmas check up nggak bisa. Kadang hamil, kita perempuan mesti cek pap smear ya, yang serviks itu ya, kanker. Pap smear namanya. Nah, aku dokter nggak jadi sih, kuliah seminggu ya begitu. Ini akibat kuliah kedokteran seminggu terus kabur. Jadi ya nggak jadi dokter saya. Itu banyak sekali bahaya yang bisa sebetulnya kita deteksi. Kanker payudara, maupun darah tinggi, maupun kolesterol, maupun jantung. Tapi beliau-beliau ini tidak sempat. Padahal dia nunggu di pasar begitu lama. Makanya saya minta di pasar-pasar harus ada klinik. Untuk sekedar tensi, cek laboratorium. Jadi ibu-ibu itu sambil nunggu sayurnya turun, dia bisa ke
pasar dulu. Yang bawa anak pun kalau cukup luas, kasih perpustakaan. Nah, lalu sekarang kita naik lagi. Kenapa butuh di kecamatan? Kalau di kecamatan ada ruang opname, satu ini berapa? 50 ranjang ya? Dokter spesialis, kita juga kerjasama sama berapa universitas, fakultas kedokteran. Jadi yang nungguin tetap 50.000 itu masak di rumah. Orang yang sakit pengen makan masakan yang kadang makanan rumah sakit kurang enak katanya. Dia lagi pengen makan yang masakan yang dia beli, dia masak. Dia bisa nganterin, masih keburu. Dan di Jakarta juga menolong ngurangin kemacetan. Karena orang bergeraknya cukup di kecamatan. Pelayanan di kecamatan rumah sakit ini spesialisnya sama. Alatnya semua sama. Mendekatkan seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini saya harap orang Jakarta umurnya bisa mencapai 80-an tahun ke atas. Bila perlu 85. Sekarang umur orang Jakarta rata-rata 78. Ya. 78 nih. Kakek nenek saya 91 tahun kemarin baru ulang tahun. Asal jangan minum alkohol ya. Jangan merokok. Dimarahin bos rokok nih saya ini. Jangan merokok, jangan minum alkohol, tidur yang cukup. Hati mesti senang. Kalau menghadapi situasi begitu kacau, minumlah pil PPG, pura-pura gila. Nah, jadi kita nggak terlalu kacau gitu loh. Saya sejak jadi wagub itu minum pil tiap hari 1. Dulu 1,5 tablet, rupanya overdosis, jadi agak gila sedikit. Jadi paksa turunin. Supaya ya, rupanya 1,5 tablet mengganggu emosi. Jadi 1 tablet lebih pas. Sekarang saya lebih jinak kan sekarang kan. Karena udah 1 tablet, rupanya itu overdosis dokternya kasih saya kemarin. Harusnya nggak boleh 1,5, 1 saja cukup. Nah ini kalau ada seperti ini, apalagi yang kami mau bikin, kami juga temukan di Jakarta. Ini lucu-lucu Jakarta nih. Dekat Lebaran, banyak masuk rumah sakit. Yang tua-tua. Anak menantunya mau pulang kampung, nggak ada yang ngerawat. Dia titipin aja ke rumah sakit. Gawat nggak nih? Enak kan? Ada yang mandiin, kasih makan. Ditanggung BPJS lagi. Udahlah nggak apa-apa lah. Yang gitu kita fur aja lah. Yang jadi masalah kalau rumah sakit kepenuhan. Gimana nih sehat? Makanya tahun ini saya minta bangun di Ciangir dekat BSD 97 hektar kalau nggak salah. 92 apa 97 hektar. Kita bangun panti-panti berbentuk villa-villa. Jadi supaya orang tua itu nggak merasa dibuang ke panti. Kita bilang kamu jalan-jalan dulu ke villa di Ciangir. Ada danau, ada sayur mayur. Kalau dia bilang, oh ini enak ya, boleh nggak saya tambah 2 minggu? Boleh. Nama juga panti jompo sebetulnya kan. Kalau kami mau sebulan, boleh. Setahun juga nggak apa-apa, seumur hidup juga nggak apa-apa. Daripada dia di rumah sedih gimana, sepi gimana. Ini kita lagi beli lagi bus yang banyak, yang pendek, yang lantainya pendek. Saya pengen di RPT yang tua-tua itu biar cucunya Sabtu Minggu bawa dia jalan-jalan hari Minggu. Supaya dia umurnya panjang. Nah yang masalah sekarang gimana kalau orang kena kanker stadium 4? Udah dibalikin. Kalau dibalikin ke rumah kan masalah juga. Apa masalahnya kalau balik ke rumah? Siapa yang ngurus? Siapa yang masakin? Mandi aja kadang kagak ada air. Udung panas lagi. Mau pinjemin ranjang kagak masuk ranjang rumah sakit. Saking kecilnya itu rumah. Nah kami Pak Kusmedi udah selesai rancang ini. Kami akan bangun di tanah sumber waras. Udah dapat sertifikat tuh. Yang buat kita nggak waras kemarin itu loh. Banyak jadi nggak waras itu. Belinya murah, dibilang korupsi. Bingung saya. Jalan Kiai Tapa, dibilang jalan Tomang. Emang aku yang nentuin nama jalan? BPN kok. JOP juga emang saya. Jonasi emang saya dari Kementerian Keuangan. Salah di mana coba? Pokoknya Ahok semua salah aja. Coba kalau gubernurnya bukan Ahok, semua benar.
Ahok kalau pindah jadi gubernur Sulawesi, salah juga tuh Sulawesi pasti. Ini masalah ini. Nah itu kami akan bangun. Coba Bapak Ibu lihat ya. Kalau orang mau dibalikin, pasti dia akan doa, ya Allah, cepatlah saya kembali ke surga saja. Menderita dia di rumah. Kita mau bangun apartemen 500 unit. Satu unit 36 berapa ya? Pakai kolam renang, bioskop, ruang musik, taman, perpustakaan, tempat ibadah. Pasti dia doanya, ya Allah kalau bisa saya sementara di surga dunia dulu. Buat apa ke surga katanya. Sementara di sini. Nah harapan saya, karena dia senang, ada semangat hidup, umurnya akan diperpanjang. Nah mudah-mudahan dengan cara itu, ada puskesmas yang dekat, terus ada masih malas orang Jakarta datang puskesmas. Udah, bikin lagi program, ketok pintu, layani dengan hati. Kalau cuma ketok pintu ditempelin orang kita bisa ketok pintu, layani dengan hati. Kami canangkan sekarang di rusun dulu 1.250 penduduk, ada 1 dokter, 1 bidan, 1 perawat. Jadi diurus preventif, pencegahan, promosi hidup sehat. Nah kita ingin semua orang Jakarta diurus dari janin. Kita buat RPTRA, harus vaksin. Ini Pak Kus, sebetulnya bukan saya yang maksa orang kejam dong. Ini saya punya ide-ide aneh itu dari PNS juga, Pak Kus juga. Kita minta orang vaksin, kagak mau tuh vaksin, betul nggak? Kekinya luar biasa. Vaksin gratis, saya anakmu nggak mau divaksin balita. Lupa lah macam-macam. Udah bagus. Pak Kus bilang, gampang Pak, kita paksa saja. Tapi bahasa Pak Kus kan halus. Kita bikin Pak, kalau nggak ada sertifikat vaksin, tidak boleh masuk sekolah. Wah bagus juga. Aku paksa aja. Pokoknya kalau nggak ada vaksin, nggak boleh sekolah. Vaksin semua sekarang. Nanti lama-lama nih, aku lagi pikir kalau gitu RSUK semua lengkap, puskesmas lengkap, Bapak Ibu yang tidak punya data kesehatan, nggak mau check up, ngurus KTP, ngurus apa-apa, gue diemin. Biar stres kamu. Karena kami ingin tahu kondisi penyakit Bapak Ibu. Nanti bisa keluar di peta, Bapak Ibu tahu nggak, kalau orang kena jantung, itu kalau ngobatinnya tanganin di atas 12 jam atau 9 jam, lewat loh. Lewat itu kena jantung. Nah makanya kami ingin data. Kami mau beli ambulan khusus ICU jantung. 4 miliar ya Pak ya, satu mobil itu. Udah beli aja daripada beli UPS 6 miliar, 4 miliar lebih murah Pak. UPS 6 miliar, mendingan beli ambulan ini 4 miliar. Taruh aja Pak. Di mana yang banyak orang agak jantungan. Iya dong, kelihatan kan. Jadi kalau dia ada apa-apa tengah malam, biasa jantung itu paling bahaya. Waktu antara tidur dan bangun. Itu nggak bisa ngambil napas itu. Maka orang kaya gampang, dia tiap mau tidur dia makan obat. Supaya pas mau naik itu, dia ketolong. Nah kalau yang nggak mampu gimana? Nah, kita juga pengen keluarkan nomor 112. Kenapa 118 ada masalah? 119 ada masalah. Kalau lagi panik, pulsanya habis gimana? Nggak bisa nelfon. Masa nyari isi pulsa dulu? Isi voucher dulu? Nggak bisa. Terus ada pulsa. Saya pakai telepon Telkomsel. Tahu-tahu Telkomsel providernya lagi jatuh. Yang ada XL. Bisa nggak nomor Telkomsel pakai buat XL? Ya nggak bisa. Nah tapi kalau 112 nggak ada pulsa bisa telepon, beda provider bisa telepon. Ini sudah disiapkan oleh Menteri Menkominfo. Nah sehingga ambulan semua dari kecil nanti anak-anak dilatih ingat 112. Nah ini mau kita lakukan. Nah balik ke soal rumah sakit. Rumah sakit kanker sekarang saya nggak tahu, saya nggak mendoakan, tapi Bapak Ibu pasti punya teman atau kenalan yang kena kanker kan? Tahu nggak kemoterapi di rumah sakit Darmais ngantri berapa bulan?
3 bulan, 4 bulan. Ada yang 9 bulan, ada yang mengeluh setahun. Ngantri dari pagi. Itu gak bener udah. Padahal dia gak butuh kemoterapi, dia hanya butuh radioterapi ya Pak Gus ya. Tahun ini kami mau pasang berapa? 16 ya Pak ya? Radioterapi 16 ya? 18? Berapa? 6 dulu? 6 dulu? Oh gak ada duitnya? Di pasar minggu itu loh. Nah termasuk nyumbang yang lain Bapak ya. Nah kita sumbang rumah sakit vertikal. Saya harap orang yang ngantri berkurang. Rumah sakit kanker yang mau kami bangun itu 1000 ranjang. Dan ranjangnya sekarang lumayan lebih manusiawi. 1 kamar kelas 3, 4 ranjang saja. Kalau 10 nggak tahan ngantri ke toilet. Ya nggak? Sama kalau 10 orang, prosentase yang meninggal lebih banyak toh. Begitu bangun sebelah sudah pulang ke akhirat, karena agak deg-degan kita. Ya kalau 4, prosentasenya lebih kecil. Kalau 10 lebih besar. Dan buat suster perawat ya, saya nggak mau dengar kalau kelas 3 sebelahnya spraynya, bantalnya, pispotnya belum diberesin. Itu memberikan teror kepada sebelahnya loh. Bau kencingnya terus kan. Orangnya udah pulang kan agak deg-degan gitu loh. Ini kalau sebelahnya udah lewat, cepat-cepat dirapiin. Jadi orang lupa. Kalau lihat spraynya terus masih acak-acak, ada pispot kencingnya, baunya semua masih ada, bau minyak angin masih ada. Ketiup angin, dari lagi angin tiup AC, langsung dia berasa, jangan-jangan dia lagi lewat katanya, ada bau. Jadi mistik nanti. Nah ini juga mesti diawasi. Kami juga bangun 1026 ya kalau saya bagus ya, ranjang untuk stroke dan otak. Jadi rumah sakit itu akan terdiri dari 2026 ranjang, 500 unit apartemen, dan ada 1 apartemen lagi khusus dokter dan perawat. Mungkin mesti pisahin, dokter sekarang cakep-cakep, perawat sekarang cantik-cantik. Mesti pisahin juga tuh. Ada bagiannya nih diatur ini. Ya, tapi inilah yang kita ingin lakukan. Saya harap tahun ini mudah-mudahan kalau nggak keburu tahun depan ya. Karena saya terhambat oleh peraturan. Masa jabatan saya akan berakhir Oktober 2017. Kalau terpilih lagi pun nggak boleh. Ada tahun jamak. Nah makanya kami lagi berpikir gimana tanda kutip pakai kontribusi. Bukan barter ya. Barter itu kan tuker, sama-sama untung. Ini kontribusi itu setengah nginjek kaki sebetulnya. Saya lagi mau ciptakan regulasi. Pengembang-pengembang minta izin naikin lantai, semua harus bayar kontribusi. Benar nggak Bapak Ibu? Misalnya pengembang bangun lantai 10 lantai. Kalau dia mau bikin 20 lantai boleh nggak? Boleh. Kalau dia nggak bikin, ini udara bisa dipakai nggak dari kita? Nggak bisa, burung lewat doang kok. Sekarang nggak bisa. Kamu kalau mau naik 20 lantai, ini lantai punya DKI ya. Bayar. Suruh beli udara bayangan kira-kira gitu. Boleh kan? Beli tanah bayangan. Nah, uang inilah yang kita pakai buat bangun. Kita udah dapat 4 triliun ini. Uang-uang jual-jual langit begitu. Nanti aku lagi berpikir mau jual langit bawah juga nih tanah. Ini kalau orang mau gali-gali tanah boleh nggak? Boleh, asal bayar. Mau jual laut jadi masalah, ada sogok menyogok. Itu laut itu dia mesti bayar kita 15% NJOP itu. Saya ngitung-ngitung waktu itu. Ini kalau 10 tahun, 20 tahun mereka kerjanya itu pulau, jual-jual tanah, kita bisa dapat 100 di atas 150 triliun loh itu. Mau dapat duit itu, semua Jakarta trotoarnya aku beresin. Semua LRT aku bangun. Terus apa lagi? Naik bus nggak usah bayar. Asal ada IRP. Jadi orang kaya lewat 25.000 sekali lewat. Kalau masih macet naikin 50. Masih macet 75. Masih macet juga bandel 100. Kapok-kapok deh lo. Nah duitnya kita pakai untuk bus dan LRT. Jadi kita nanti jangan kaget Bapak Ibu. Nah di dalam rumah-rumah gedung bisa ada kereta nanti Jakarta.
Kita mau tidak mau menempuh seperti itu karena sudah terlanjur gedungnya jadi dulu. Kalau di luar negeri orang bikin jalan dulu. Kita enggak, gedung dulu. Gimana caranya? Ya sudah. Aku juga dapat ide gara-gara nonton film Hollywood kok. Coba lihat New York, Chicago. Film-film mafia itu loh. Suka berantem di bawah rel kereta kan. Nah mereka juga sama. Dia bikin kereta layang di antara gedung. Nah sekali lagi rumah sakit, semua rusun pasti ada rumah sakit yang besar tipe D. Yang penting Bapak Ibu kalau sakit jangan jadi dokter-dokteran sendiri ya. Jangan beli pil puyer cap gajah, cap singkong, cap macan gitu ya. Check up aja di tensi. Nanti bisa tahu apa langkah selanjutnya. Saya ingin Bapak Ibu umur panjang bisa lihat seluruh Jakarta ini jadi rapi. Jadi sempat lihat Jakarta jadi bagus. Nah kita anak-anak juga, kami lebih baik memakai uang yang ada. Kalau Bapak Ibu sehat, lebih baik duitnya saya subsidi buat sembako. Kami lagi coba mau jual daging sapi hanya 39.000 sekilo. Sekarang dirusun dulu nih. Nanti tiap tahun yang pegang KJP, kita juga mau operasi pasar terus sembako. Yang belum dikuasai baru 7 bako, belum sem. Baru 2 bako. Yang 2 itu apa? Bawang merah sama cabai merah. Nah kita lagi berusaha masuk ke pasar ini untuk beli. Nah kita lagi tugaskan Dharma Jaya, ada food station dan Pasar Jaya. Supaya bisa mengontrol ini. Kalau beras sudah aman. Minyak goreng relatif oke. Gula masih belum, kami lagi berusaha. Ayam kita juga akan coba 10.000 per ekor kalau nggak salah ya. Ini juga buat KJP. Telur termasuk sapi. Nah kami lagi berusaha. Kalau ini tepung terigu kita juga belum. Kita akan coba masuk. Jadi Bapak Ibu nggak boleh sakit. Karena sakit ini pakai duit Bapak Ibu juga ini. Kita udah ada BPJS gotong royong. Uang orang yang sehat nolong yang sakit. Nah jadi semua harus beli BPJS Bapak Ibu maupun tenaga kerja. Kalau nggak sanggup lapor puskesmas, kami yang bayarin. Betul Pak? Bagus ya? Kami yang bayarin. Tahun depan naik bus lebih murah lagi. Kita bus sekarang mau jual tiket harian nanti. Kita mau kuasai Metro Mini, Kopami, Kopaja. Sehingga Bapak Ibu naik bus seluruh Jakarta bayarnya sama. Sekarang orang Tangerang dulu saya kasih free 3,5 sampai ke Jakarta, Bekasi 3,5. Murah, supaya dia lepasin motornya. Yang ini yang kita mau. Jadi uang ini untuk apa? Subsidi. Untuk apa lagi? Anak-anak harus kuliah. Ini ada anggota DPRD juga, kita mau roba, karena kan saya penghematan banyak dari KJP. Uang KJP di perubahan, banyak orang yang main KJP double, saya potong. Duitnya mau saya pakai anak pemegang KJP yang lolos masuk perguruan tinggi negeri, itu kita mau kasih 18 juta untuk dia kuliah. Supaya dia semangat. Nah model ini yang kita ingin, jadi harusnya pajak yang kita dapat, kembalikan kepada rakyat. Infrastruktur, kita jualan regulasi. Saya lagi mau keluarkan lagi satu regulasi, lagi cari-cari, takut dituntut orang lagi saya. Nanti marah lagi sama saya. Bukan buat pribadi kok marah, saya bingung gitu loh. Izin gedung. Sekarang ngurus izin kan kagak perlu nyogok. Karena ada PTSP cepat. Pengusaha kan suka ikhlas kasih duit toh. Nah aku mau kasih kewajiban rapiin trotoar. Supaya ada ducting, ada buat kabel sama trotoar. Itu saya nggak mau pakai uang APBD. Saya pengen pakai izin. Ini kontribusi. Kewajiban tambahan. Nah uang ini kan kita pakai terus melayani. Tapi sekali lagi, kalau Bapak Ibu sengaja sakit, ya repot. Nanti saya keluarin lagi peraturan instruksi pada dokter dan perawat. Yang sering sakit bolak-balik, dibilangin jangan merokok, jangan minum, masih bandel. Jarumnya tolong pesen yang agak besaran, Pak. Kan boleh kan pesen yang agak besar gitu loh. Supaya sekali suntik dia baru tahu gitu. Kalau dia bandel gimana? Ya pasang yang lebih besar. Nah, model-model ini akan terus kita lakukan. Yang penting Bapak Ibu berpartisipasi. Ya, kalau ketemu perawat yang masem-masem mukanya, cantik-cantik kayak masem,
Ingat saja, kalau mau mengeluh ingat keluh, ya kirim keluh. Bila perlu foto tuh perawatnya, biar kita lihat tampangnya kayak apa. Ini mesti pasang CCTV semua, ya, supaya waktu di depan melayani orang kelihatan jutek apa enggak pelayannya. Kalau CCTV kasih tahu kita jutek, potong TKD. Gampang toh, potong TKD saja. Nah, udah ini saya stop sampai di sini. Nanti terlalu banyak udah yang pahit-pahit, udah potong TKD nanti udah tambah parah nih. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon berkenan Bapak Gubernur menuju meja prosesi pendatangan. Mohon 4 Direktur RSUK untuk mendampingi di meja prosesi penandatanganan prasasti. Yang ini mana? Tadi yang ini mana? Tanjung Priok. Wah, ini jalan Tanjung Priok, bukannya belum Seribu. Udah pindah, Pak. Udah kapok dia. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Gubernur untuk menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama antara BPJS Divisi Regional 4 dengan Kepala Dinas Kesehatan. Sama-sama kus. Sama Kis, Pak. Mohon Bapak berkenan untuk berfoto bersama. Mana direkturnya? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Gubernur. Ini berkat Pak Gubernur ini. Jadi ini kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tengah, Pak. Di front office apa? Manajemen. Selamat datang. Ini untuk front office kami, Pak. Baik, Pak. Untuk pertama kita bisa menuju melihat untuk kamar bersari kami, Pak. Ya. Ini dari perawat, bidan, Pak. Perawat yang mau cemberut. Gara-gara cemberut dia mau meninggal, dia marah-marah tambah dosa. Di atas ya, halo, Pak. Oh, di atas, Pak. Udah menunggu Bapak ya, Pak. Iya. Baru aja udah. Saya bilang, Bang, ini semua apa? Ini perawat, Pak. Perawat masih senyum-senyum. Kita lihat UGD kita dulu, Pak. Oh, langsung. Ya, karena rumah sakit harus ada UGD ya. Iya, Pak. Pasti ada UGD. UGD kami ada 5. Yang, oh, lumayan. UGD perawat lumayan. Ini perawat. Dokter jaganya mana? Dokter. Ruang gawat darurat. Kemudian kami juga udah ada TKG sudah ada, Pak. TKG sudah ada. Triasenya kami sudah ada. Oksigen semuanya sudah ada. Sini cocok. Ini juga, Pak, ini untuk yang ini reumatik salah satunya, Pak. Ini Banyak kecelakaan juga sini. Iya, iya, Pak. Semua kecelakaan tahunya ke sini mesti ingat langsung lempar. Kemarin sudah kan, Pak. Ini dokter spesialisnya berapa? Gili. Baru 2, Pak. Ini Spesialis datang. opsin ada. Sudah tetap sini, Pak. Sudah tetap. Pasti yang melahirkan banyak.
Bilang tempe. Ini semua masih bukan PNS kan? Gimana caranya jadi PNS? Nggak apa-apa. Yang penting penghasilannya nggak kalah sama swasta. Ini kasir. Ini apa? Kasir. Ini kasir. Kasir sekolah apa nih? Accounting. Sudah, kita langsung duit. Saya kira dokter sini nggak boleh. Kalau dokter nggak boleh tahu duit. Ya, Kami di sini ada 8 ruangan. Sementara kami pakai untuk 3 ruangan dulu, Pak. Ini pakai pendaftaran. Ini mesti semua mesti sistem komputer ya, online. Iya, komputer. Semua dipasangin sama dengan RSUD. Tapi ini memang nggak boleh dipasang lagi. Iya, nanti Nggak boleh kan? Nggak boleh merek-merek yang sembarangan loh. Pak. Ini yang saya bilang nih. Jadi gini ya, e-katalog itu sebenarnya tujuannya membantu supaya bisa membantu produksi dalam negeri benar. Tapi yang kedua juga membantu beli produk yang bermutu. Harganya sama, ngapain beli barang merek uji coba? Nah ini yang penting pengadaan kesehatan di rumah sakit. Jadi kita kalau alat yang mesti pakai gini-gini terukur, kita nggak mau toleransi. Jadi kalau ranjang, katakan boleh. Jadi kalau udah namanya alat ukur, merek baru nggak usah deh. Itu saya bilang, kalau udah made in China atau apa, aduh nggak jelas nggak usah deh. Ini yang saya protes itu. Ini nggak boleh pengadaan gara-gara e-katalog justru sengaja pilih. Padahal maksud e-katalog itu kita mau pilih yang terbaik. Jadi kalau miskin beli barang yang terbaik, karena kita nggak mampu beli lagi. Ini kalau rusak nih, nggak pas nih, Anda pasti ngajuin beli lagi. Itu yang saya nggak mau. Buang duit, ini langsung beli yang terbaik. Ini ada polifisioterapi, Pak. Kalau beli kayak gini yang nih, ada e-katalog, Anda sengaja beli yang import, kurang ajar. Begitu Anda beli ginian, kalau Anda beli yang import, itu nggak benar. Jadi begitu bisa beli barang-barang yang kayak ranjang segala macam, itu harus beli yang lokal supaya industri lokal kita berkembang. Kalau kursi mebel nggak boleh beli impor sama sekali. Bantu industri kita. Itu gunanya kenapa saya ngotot e-katalog. Beli sesuatu yang berguna. Ini apa? Ini halasinya. Coba lihat. Ini. Coba lihat ini. For resale. Coba lihat ini. Ini merek yang biasa dipakai memang. Jepang ini Omron. Iya. Dia udah made in China, oke, dia masih. Jadi kita nggak mau kalau alat ukur ini beli barang yang mereknya nggak jelas. Kalau ini umum, Pak. Standar rumah sakit. Ya semua dari produksi Jepang, Cina. Tapi kan artinya dia awasin. Kau beli merek baru sendiri, waduh jangan deh. Nggak mau resiko gitu. Kalau ngukurnya salah aja. Pak Wali periksa pakai tensi aman. Langsung dia makan kambing guling. Padahal salah periksa tuh Pak. Bahaya. Penting lewat, takutnya nggak lewat. Kalau langsung lewat enak, naik ke surga. Lewat enggak, kuping masih dengar, mata masih lihat, tuh nggak bisa ngomong. Wah stres itu Pak. Nah, itu yang gawat nanti. Ke kanan Pak, mau izin Pak ke poli kandungan Pak. Bidang. Dokter ya, dokter sorry. Nggak bedain mana dokter mana. Ini dokter spesialis kita Pak. Ada di sini. Ya, terima kasih. Berarti udah kalau semua spesialis ada di kecamatan, orang tuh nggak mudah naik ke atas. Yang ke atas. Mau foto ya di sini. Ya, di sini. Ini dokter anak ini Pak. Ya, Dok, silakan dokter Arif. Anaknya. Praktik di mana aja? Ini dokter anak ini Pak. Oh, baru lulus juga ya?
Ini kita ada harapan, banyak orang mau jadi dokter ternyata. Walaupun susah. Kemarin katanya Ibu Niko daftarnya lama ya Pak? Wah, itu manajemennya. Tapi nggak marah tuh anak. Aku pikir dia bisa marah. Dia pulang tau nggak dia bilang, wajar lah Pak, ngantri seharian, murah kuliahnya. Katanya kalau di UPH jadi dokter setahun bisa 500 juta loh sekarang. Oh iya, Bayarnya. Atma Jaya aja 250 juta katanya. UI internasional 110 bayarnya. Ini relatif 110. Senang dia. Murah, senang dia. Naik kereta api enak lagi, sejam, cepet. Dari kota naik kereta api. Nah, kalau udah capek pasti ujung-ujung kos juga biasanya. Ya, terima kasih. Pak, mohon maaf Pak, kita juga menyediakan ruang ASI Pak untuk menyusui juga Pak. Ada kulkasnya nggak? Ini apa? Kamu nyusui. Kasih itu dong, masih ada, nggak usah simpan itu ya. Kalau ada kulkas kan bisa bagi, kan boleh kan susu ASI lebih kasih orang lain boleh kan? Boleh. Logika kan boleh sebetulnya. Saya aja minum ASI nenek. Serius, saya double ASI loh waktu kecil. Ke rumah nenek karena ibu saya itu anak nomor 2. Nenek saya punya 11 anak. Yang paling bontot baru lahir, ya beda setahun sama saya lahir. Ibu saya menikah muda. Jadi nenek saya masih nyusu ASI buat paman saya. Ibu saya juga ASI. Jadi kalau saya ke rumah nenek, minum ASI nenek. Nenek juga ya Pak. Jadi double ASI. Ayo, Jangan didorong Pak, jangan didorong Pak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ini apa? Bagian apa ya? Gabungan Waduh. Ini baksonya udah aman belum? Udah Pak, Pak. Udah. Sudah aman Pak, silakan Pak. Bakso aman. Aman Pak. Aman. Oke. Ayo sama Pak, silakan. Ada pempek Pak, ada ini. Oh, ada pempek. Pempek Pak. Wah, ini makanannya enak semua nih. Bisa kalap ini. Ini udah aman belum nih? Udah di luar. Pempek yang boleh. Cendolnya aman nggak cendolnya? Aman ya? Rapat bang, di atas aja bang, mendingan bang aku bang. Kagak kelihatan bang. Virus bang. Mari, tanah bang, tanah bang. Keren kak. Main buat. Udah. Oh, Tony. Bentar ya, Pak. Personil dulu, Pak. Oke. Kasih. Mari. Apa? Oh, bisa takut ya. Opi. Pasti orang mana? Siapa yang tempe. Tos TV. 1, 2, 3. Kayak soal ginian kan? Apa?
Ya kita ingin masyarakat yang keluarganya di opname itu tidak perlu menghabiskan ongkos yang besar. Jadi dia bisa dekat dari rumah, bisa masak dari rumah. Kita bayangkan kalau keluarga di opname tempat yang jauh, ongkosnya habis di jalan, habis dibuat makanan. Itu kira-kira. Yang kedua tentu membantu mengatasi kemacetan. Sehingga masyarakat itu akan bermainnya di wilayah kecamatan saja. Seperti itu. Target sampai kapan Pak seluruh Jakarta RSUK? Harusnya tahun depan selesai Pak ya, RSUK Pak ya. Nggak bisa Pak. Nggak semua juga ya kita bangunkan. Kan ada juga yang kecamatan yang nggak butuh. Yang udah ada RSUD. Ini untuk kecamatan yang memang kita target tuh 20 berapa Pak? 44 semuanya. Pak, kriterianya apa sih Pak kecamatan yang bisa mendapatkan RSUD? Ada tanah aja pokoknya. Ya, kalau nggak ada tanah kita beli tanah. Itu aja sih. Nah Pak, kalau untuk sistem pembayarannya seperti apa? Kalau BPJS. BPJS. Makanya kita mau dorong seluruh masyarakat punya BPJS. Kalau dia nggak mampu membayar premi BPJS, kami bayarkan. Tapi Anda harus masuk lewat puskesmas. Itu prinsipnya. Ya. Pak, mungkin bisa kasih tanggapannya Pak terkait dengan tanggul yang jebol itu Pak? Tanggul jebol kan memang sudah ada analisa dari Belanda bahwa seluruh pesisir utara Jakarta ini tanggulnya tidak layak. Nah, kami waktu menggusur Waduk Pluit itu kan untuk membuat tanggul di depan yang utara. Kalau nggak ada nih bahaya kali ini. Nah, termasuk tahun ini kita akan mulai selesaikan tanggul sesuai dari PU dan Belanda itu. Nah, termasuk Pasar Ikan. Kenapa Pasar Ikan mau kami gusur kemarin untuk membuat tanggul? Kalau enggak, kalau air lautnya udah 2,8 masuk ke dalam kolam pompa, nggak ada guna. Itu 40% kalau tambah hujan, 40% Jakarta tenggelam. Jakarta ini 40% wilayah di bawah muka laut. Kalau ada yang mengatakan itu ngada-ngada saja, ya dia nggak ngerti sama sekali. Kenapa sekarang diperkirakan dari Belanda masih bangun tanggul? Karena global warming, pemanasan global. Air yang bentuk es banyak mencair, sehingga air muka laut tuh agak tinggi kalau pasang. Jadi pasang surut air muka laut itu karena gaya tarik bulan, bukan karena ada reklamasi. Itu tolong dicatat itu. Nah ini kan sempat ada yang menyatakan bahwa ini masuk dalam wilayahnya juga reklamasi. Nah ini bisa kasih tanggapan lagi berarti gimana? Ya makanya itu udah izin-izin lama semua kok. Ya itu tadi, di dulu udah ada kesalahan tempo dulu. Tanggul-tanggul kita yang masyarakat pun semua tuh sangat pendek. Tapi setelah ada pemanasan global, tanggul kita ini udah nggak layak. Makanya kita mesti bangun tanggul yang 3,8 meter tingginya. Dan nggak bisa lebar tanggulnya cuma bicara berapa senti. Minimal 5 senti sampai 20 senti, dari 25 sampai 20 meter. Pak, sebelumnya 40% wilayah yang 40%. Misalnya contoh, saya bicara sangat sederhana. Ketika PLN matikan lampu Waduk Pluit awal tahun 2015, yang saya sempat marah-marah waktu itu, langsung airnya itu langsung naik sampai Monas. Jadi kalau sampai Jakarta ini hujan terus ada elot lagi melimpas, 40% tenggelam. Rata-rata 1 meter lebih tenggelamnya. Itu aja fakta Jakarta. Makanya kita mau menyelesaikan tanggul A. Itu kita mau selesaikan tanggul A puluhan triliun biayanya. Nah inilah yang kami memaksa swasta kontribusi. Itu rencana itu. Jadi dampak kemarin tanggul jebol termasuk rumah Pak Ahok kebanjiran? Enggak, rumah saya enggak banjir. Karena rumah saya itu bagian dari sisi bukan laut. Rumah saya ini bagian dari Pluit. Kalau Pak, jalan sebelumnya- Pak Ahok sendiri, sekitar komplek itu terganggu? Enggak, saya agak depan. Pak, sebelumnya sudah terdeteksi belum sih kerusakannya itu? Susah untuk menebak itu. Makanya kenapa Waduk Pluit kami ngotot, kami mau bangun besar. Karena arus bawah gerogot laut tuh Anda nggak bisa deteksi. Prinsip tanggul sederhana, kalau air laut udah melintas di atas tanggul, tanggul baru pun jebol. Makanya prinsip tanggul itu air nggak boleh melintasi di atasnya. Itu patokannya. Dengan jebolnya tanggul tersebut, apakah akan memperbaiki lebih tebal atau lebih tinggi lagi tanggul? Kita yang- sudah ada NCICDA, itu setebal minimal 5 meter. Itu yang mau kita bangun, kita wajibkan pengembang kontribusi. Kami juga bangun, PU juga bangun, dan juga pengembang bangun. Sepanjang Jakarta ini total bisa 100-an kilometer. Kenapa begitu 100 kilometer? Karena sungainya paksa tekuk. Kami nggak mau bikin tutup pintu sungai, lebih mahal. Dia mau nggak mau kalau ketemu sungai ini laut, paksa dia bikin temboknya begini. Sampai ke posisi udah lebih tinggi dari muka laut. Nah itu yang kita bikin. Makanya NCICDA itu
jadi 105 km total. Pak, terkait dengan revisi pilkada ini, apakah Bapak bisa menjadi setiap teman Ahok ini dari verifikasi semua KTP-nya ini tidak ada yang menyalahi aturan gitu Pak, semuanya tidak ada yang fiktif? Kalau nyala aturan nggak mungkin, fiktif nggak mungkin katakan. Yang masalah itu verifikasi faktual. Orang kan kerja. Nah kalau si PPS-nya datang di hari kerja, nggak ketemu orangnya. Nah orang Jakarta yang nyumbang ini harus datang melapor. Kalau nggak lapor dianggap tidak sah. Nah itu yang bisa bermasalah. Kalau PDIP tetap membujuk Pak Ahok tetap independen Pak? Ya kita sih udah tetap gitu ya, independen atau itu tergantung teman Ahok. Pak mohon maaf Pak. Bentar lagi. Pak, bentar Pak. Cuman ucapan aja. Ramadan sih. Pak satu lagi Pak yang mungkin. Oke, boleh tangannya dulu. Gimana Pak ucapannya aja untuk warga DKI Jakarta? Ya untuk warga DKI yang mau menjalankan ibadah puasa, saya juga menyampaikan mohon maaf lahir batin atas nama pribadi dan Pemprov DKI. Mungkin selama ini pelayanan kami kurang baik dan mudah-mudahan melalui bulan suci Ramadan ini kita semua bisa menjadi fitri dan menjadi baik dan tentu menjadikan Jakarta Baru lebih baik. Terima kasih. Mungkin pimian nah. Oh, sorry. Kantong nih. Oh, sih, no. Paksip lah. Oh, iya. Ini apa? Sinapak sih. Ya. Oke. Ayo. Sukses Pak ya. Pak, boleh minta foto? Ayo. Jangan dipukul tangannya, pukul mana? Ayo, semua. Semua, semua. Iya, Kak. Ayo, gerbulin. Ada.